Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya baru aja 2 hari yang lalu mendapatkan WA dari salah seorang warga jemaat kita. Dan saya senang. Kenapa saya senang? Karena jemaat ini bertanya tentang hal yang sifatnya teologis. Dan itu penting. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta, saya mau tanya. Apa ibadah Rabu Abu ini kita mengadopsi dari gereja lain? Ya, saya bilang tidak. Ya, tidak sama sekali. Karena bicara tentang debu dan abu itu sejak zaman Alkitab itu sudah berbicara tentang itu. Kita bicara tentang Ayub ketika bicara tentang debu. Kita bicara tentang Yunus, bicara tentang abu. Semua sudah tertulis. Ya. Kita melakukan ini Bapak Ibu Saudara, itu dalam rangka untuk penghayatan iman. Kenapa GPIB baru lakukan keputusan 2021 Surabaya? Ditegaskan itu. Ya agar kita Bapak Ibu Saudara betul-betul kembali kepada dasar utama. Salah satu untuk penghayatan iman kita kepada Kristus sebelum kita memasuki masa-masa Paskah. Jadi dimulai dengan Rabu Abu, Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Rabu Abu mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Tanda abu di dahi bukan sekedar simbol penyesalan apa yang kita sudah lakukan Bapak Ibu, bukan sekedar itu. Tetapi pengakuan kita bahwa tanpa Kristus kita ini rapuh. Kita ini fana dan tidak memiliki dasar hidup yang kekal. Jadi ketika nanti Bapak Ibu Saudara dioleskan salib, bukan sekedar tanda penyesalan saja, tapi pengakuan kita bahwa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu ada 3 catatan Bapak Ibu Saudara, berangkat dari kitab Kolose ini, pembacaan kita. Catatan yang pertama, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Kolose dan kita semua yang hadir pada saat ini bahwa Kristus itu membuat kita ada. Karena Kristus, saya Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir pada saat itu ada. Artinya apa? Bahwa Rabu Abu mau mengajak kita semua untuk merenungkan kefanaan hidup ini. Tidak ada yang kekal Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang kekal. Dunia menawarkan banyak hal untuk dinikmati. Dan sekaligus menjadi sandaran hidup kita. Popularitas, kekayaan, harta, jabatan. Semua itu sementara Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya semua kembali menjadi debu, menjadi abu. Saya masih ingat seorang jenderal yang luar biasa hebat pada masanya, Jenderal Alexander. Kurang apa lagi dia miliki ketika dia mati, dia memerintahkan kepada semua prajuritnya yang setia sama dia. Bahwa tolong ketika saya mati nanti peti mati saya itu ada lubang yang memungkinkan saya keluarkan tangan, kemudian tangan itu menghadap ke atas. Artinya apa? Dia mau ajarkan bahwa apa yang kita miliki di dunia ini tidak pernah kita bawa. Tidak pernah kita bawa. Karena kita ini fana. Karena itu Paulus mengajarkan kita jauhkanlah semua yang namanya kekuatan kita. Jauhkanlah semua kekuatan dunia ini.
Walaupun kita berada dalam dunia ini, kita nikmati dunia ini, tapi kita diingatkan untuk tetap setia mengandalkan Tuhan. Artinya ketika kita bertobat di masa prapaskah ini, kita sedang diingatkan bahwa pusat kehidupan kita adalah Kristus. Jadi bukan dunia sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, yang menggemahkan hidup kita, seakan-akan pusat hidup kita itu adalah media sosial. Introspeksi kita masing-masing. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam perjumpaan banyak orang, terakhir ketika saya memimpin ibadah gerakan pemuda, dengan polosnya teman-teman pemuda, dalam diskusi saya bertanya, apa yang Bapak Ibu cari? Anak-anak cari pada saat bangun pagi, yang pertama dicari apa? Handphone. Ya. Ke kamar mandi, apa yang dibawa? Ya. Semua yang dibawa itu handphone, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa kita menjadikan media sosial, handphone, teknologi sebagai pusat kehidupan kita. Ketika satu hari signal itu bermasalah, semua bertanya-tanya, ada apa ini? Apa yang terjadi? Yang jadi soal di situ, kalau sampai signal terganggu, tidak bisa buat apa-apa. Di sini introspeksi kita, buat kita, bahwa betul bahwa kita sekarang itu menjadikan teknologi sebagai pusat kehidupan kita, bukan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Itu catatan pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus itu adalah kepala gereja, bukan Yance Tonapa. Yesus Kristus, kepala gereja. Karena itu di masa prapaskah ini kita diingatkan bahwa kepala dari semua tubuh jemaat ini adalah Yesus. Bukan siapa-siapa. Nah, sebagai kepala tentunya dia ingin memimpin, mengarahkan kita dan memberi kehidupan bagi kita. Sayangnya kita kadang tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Karena kita memiliki keinginan sendiri, kepentingan macam-macam dalam kehidupan kita bersekutu dan bergereja. Sehingga kita tidak mendapatkan sapaan yang meneguhkan, bahkan mengingatkan kita, mendamaikan hati kita. Karena kita ada di dalam kepentingan dan menjadikan kepentingan itu sebagai kepala dalam kehidupan kita. Ada banyak perselisihan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada banyak perselisihan, persoalan yang dihadapi dalam kehidupan bergereja bukan karena kita ingin membangun tubuh Kristus, tetapi karena kita ingin mendapatkan popularitas dalam kehidupan bergereja. Karena kita mengandalkan ego kita, kelompok kita, kepentingan banyak orang, tanpa kita menyadari bahwa betulkah yang kita lakukan ini untuk Tuhan atau untuk kesenangan dan kepentingan kita. Nah, Rabu Abu ini kembali mengingatkan kita diundang untuk menata ulang prioritas hidup kita. Apakah Kristus sungguh-sungguh menjadi kepala dalam keputusan kita, ataukah kepentingan kita yang lebih berkuasa dalam hidup gereja dan persekutuan kita? Apakah kita sudah mengikuti kehendak Kristus atau mengikuti kehendak diri sendiri atau kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok diri sendiri? Itu introspeksi diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau mengingatkan, Paulus mau mengingatkan bahwa pertobatan sejati berarti menempatkan Kristus kembali di posisi utamanya. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan, ketika Bapak Ibu Saudara menghakimi orang dalam gereja, Bapak Ibu sudah mengambil
hak milik Tuhan Yesus kepala gereja. Alkitab sudah mengajarkan bahwa saya yang punya hak untuk menghakimi siapa-siapa. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara sudah menghakimi orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas, Bapak Ibu Saudara mengambil kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menjadikan Tuhan dalam gereja ini. Catatan yang ketiga. Kristus adalah yang terutama dalam segala sesuatu. Artinya apa? Ia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tidak ada yang lain. Kebangkitannya memberikan harapan bagi pergerakan hidup kita, pergerakan iman kita. Ingat, debu bukan akhir cerita ketika Yesus bangkit. Abu mengingatkan kematian, tetapi Kristus mengingatkan kebangkitan. Makanya Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang mati karena Kristus. Walaupun ia sudah mati, tapi dia apa? Dia tetap hidup. Abu menandakan kematian, kefanaan kita, tapi kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Itu indahnya hidup dalam kepercayaan kepada Kristus. Nah, karena itu dalam masa atau musim Prapaskah kita tidak hanya merenungkan penderitaan, tetapi juga kita harus mempersiapkan hati menyambut kemenangan Kristus atas maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut itu tidak ada apa-apanya, karena Kristus telah mengalahkan. Itu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Apa penerapan kita bagi kehidupan ini Bapak Ibu Saudara setelah kita membaca ini? Yang pertama, debu abu mengingatkan kita akan kelemahan kita. Tetapi saudara-saudara, Kristus mengingatkan kita akan pengharapan. Debu mengingatkan akan keterbatasan kita. Tapi Yesus mengangkat kelemahan kita dalam pelukan hangatnya setelah kebangkitannya. Yang kedua, karena itu dalam penerapan penghayatan Rabu Abu pada saat ini, secara ringkas Pak Pendeta mengatakan bahwa kita harus sadar diri sebagai manusia berdosa. Karena manusia berdosa itu pula lah tidak pantas Bapak Ibu Saudara dan saya menceritakan kelemahan-kelemahan orang. Tidak pantas mulut Bapak Ibu Saudara dan saya membicarakan keburukan hidup orang lain. Karena Bapak Ibu Saudara adalah orang yang buruk di mata Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang keluar rumah tanpa harus pergi ke cermin? Ibu-ibu, para perempuan, adakah yang keluar rumah tanpa harus mengabaikan kaca cermin? Semua ke cermin. Apa fungsi cermin? Bapak Ibu Saudara, bukan Bapak Ibu yang ibu-ibu terlihat cantik atau bapak-bapak terlihat cakep. Tapi cermin itu mau memperlihatkan wajah kepanahan hidupmu, keburukan hidupmu. Alkitab itu adalah cermin bagi Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, penerapan kita berdoalah lebih tekun. Jadikan doa itu sebagai gaya hidup. Ya. Jadikan dia gaya hidup. Rutinitas iman yang bermakna. Membaca Alkitab adalah gaya hidup. Karena apa? Dia akan mendekatkan diri Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Ada yang berpuasa di sini? Memang tidak terdapat ya secara jelas bahwa kita diharuskan berpuasa. Kita selalu menjawab karena Yesus sudah mengambil alih
puasa kita. Maka bersyukurlah kita sehingga apapun yang terjadi kita masih dilayakan makan daging paling enak di dunia tanpa harus puasa. Ya, adakah orang yang berpuasa ketika ada di depan itu babi rica? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Adakah yang berpuasa ketika di depan kita ada sop GPIB Brinebon? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Maka kita bersyukur bahwa ketika Yesus mengusir mengusir setan-setan dan masuk ke, kita juga ikut makan setan. Nah, karena itu banyak orang Kristen kalau dia sudah marah, kadang kelakuannya seperti, bukan saya yang bilang, tidak ada saya bilang. Karena kita sudah makan barang itu, sama-sama itu dia makan dengan kelakuannya. Nah, kalau berlebihan juga, kadang Bapak Ibu Saudara kalau kita marah, kita tersinggung, ya kelakuan kita seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus Kristus ya menjadi sumber pengharapan kita ketika debu itu menjadikan atau memperlihatkan kelemahan kita, maka kasih Kristus itu juga mengajarkan kita untuk tetap berbuat kasih, membantu dan mengampuni sesama. Saling mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Intinya Bapak Ibu Saudara, Rabu Abu mengajak kita memulai masa Perpaskah dengan hati yang bertobat, siap berubah menjadi lebih baik. Nah, kiranya di Rabu Abu ini di tahun 2026, kita tidak hanya menerima tanda abu di dahi, tetapi juga memperbaharui komitmen kita untuk menjadikan Kristus yang terutama dari segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Amin.